Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pertemuan terakhir. Di sini saya kasih judul pengetahuan kedua. Kenapa? Karena di sini kita masih akan membahas tentang seputar pengetahuan dari mulai struktur pengetahuan, jenis pengetahuan, serta sejarah perkembangan dari sains itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya sebentar saya aktifkan dulu laser pointnya. Oke, jadi pertama kita bahas dulu jenis dari pengetahuan itu apa saja, yaitu yang pertama, jenis pengetahuan itu adalah pertama pengetahuan biasa. Jadi pengetahuan ini hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari tanpa ada keinginan untuk mengetahui alasannya gimana. Misalnya saya masak kue menggunakan gulanya takarannya sekian. Nah, itu kan karena kebiasaan, karena sudah mencoba. Jadi hanya berdasarkan pengetahuan biasa aja. Jadi berarti kalau masak kuenya kue bolu misalnya, berarti gulanya 1 gelas misalnya. Nah, itu kan berdasarkan kehidupan sehari, nggak perlu pula kita tahu, oh ini 1 gelas, terus yang satunya lagi beda lagi gelasnya, itu nggak perlu. Jadi pengetahuan biasa. Kemudian yang kedua, ini pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ini sama seperti sekarang, saya memberikan pengetahuan saya berdasarkan literatur-literatur. Nah, kemudian itu akan menjadi ilmu baru buat kalian, atau contoh lainnya itu pelajaran matematika, cara menambah, mengurang, membagi, itu kan ada ilmunya. Nah, ilmu itu diberikan kemudian akan menjadi pengetahuan yang ilmiah. Jadi intinya kalau pengetahuan ilmiah itu ada dasarnya, ada buku-bukunya, ada literaturnya. Kalau pengetahuan biasa itu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman sendiri, itu bedanya ya. Kemudian kita masuk yang jenis pengetahuan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu pengetahuan filsafat. Nah, kalau yang ilmiah tadi berdasarkan literatur-literatur, kalau yang filsafat ini lebih dalam lagi, yaitu kita mencari informasi itu sampai mendapatkan data yang lebih detail lagi. Contohnya, kita lagi penelitian tentang tanaman obat. Nah, tanaman obat itu misalnya berefek sebagai obat diabetes. Kemudian kita harus dalami lagi obat diabetes apa isi-isi yang di dalam obat tersebut, dalam tanaman obat tersebut. Nah, itu pengetahuan filsafat. Jadi bedanya kelihatan ya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan agama. Nah, kalau ini pengetahuan yang dari Tuhan kepada utusannya, kemudian ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang kesadaran. Kenapa saya kaitkan pengetahuan dengan kesadaran? Nanti akan ada pembahasannya apa kaitan antara kesadaran dengan pengetahuan. Jadi kesadaran itu adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungannya, baik itu pikiran, perasaan maupun fisik. Jadi kesadaran itu cara orang menghadapi apa yang terjadi di lingkungannya, baik itu secara pikiran, perasaan maupun fisik. Itu artinya kesadaran. Jadi nanti kita akan mampu mengaitkan apa itu kesadaran dengan pengetahuan. Selanjutnya kita bahas fungsi dari kesadaran. Jika kita memiliki kesadaran, kita akan mampu mendefinisikan ketika adanya stimulus yang datang ke memori kita. Misalnya kita dicubit nih. Oh, ada stimulus nih, kita dicubit, kemudian ada stimulus. Oh, sakit gitu. Nah, berarti kalau dicubit itu sakit gitu. Nah, itu maksudnya ada pendefinisian tentang konteks. Kemudian yang kedua itu menangani informasi baru. Nah, jadi itu tadi
kalau ada informasi baru ketika kita sadar kita akan menanganinya. Kemudian yang ketiga itu ada prioritas. Jadi kalau kita sadar kita akan menentukan, oh ini yang wajib didahulukan, ini yang terakhir. Contohnya ketika kita melakukan penelitian tanaman obat. Nah, kita pengen uji obat luka bakar. Nah, sebelum kita uji obat luka bakar, kita uji dulu apa sih metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Nah, itu prioritas maksudnya ya. Kemudian rekrutmen dan kontrol. Jadi dari prioritas tersebut kita mampu menentukan apa yang harus kita kontrol. Setelah itu masuk lagi fungsinya sebagai pengambil keputusan, mendeteksi kekeliruan atau kesalahan ketika kita ngambil keputusan tadi. Itu kesadaran, fungsi dari kesadaran. Kemudian yang ketujuh, memonitor, mampu mengendalikan fungsi-fungsi dari kesadaran kita. Dan terakhir, kita mampu menghadapi situasi-situasi yang akan kita prediksi ke depannya. Jadi kalau seandainya kita ada permasalahan, ini cara mengatasinya seperti ini. Jadi apa kaitannya kesadaran dengan pengetahuan? Jadi tanpa kesadaran maka kita tidak akan ada keinginan untuk mengembangkan pengetahuan. Sebagai fungsinya tadi, kesadaran itu menghadapi stimulus yang datang, informasi yang datang. Kemudian kita pilih informasi tersebut mana yang prioritas. Terakhir kita gali informasi tersebut. Jadi kalau tanpa kesadaran, dari fungsi kesadaran tadi kan kelihatan, maka pengetahuan tidak akan berkembang. Karena kesadaran itu berkaitan sama pengalaman yang kita alami. Pengetahuan itu akan kita lakukan sebagai pembuktiannya dari pengalaman yang kita alami. Sehingga tadi saya sehabis membahas pengetahuan, saya bahaslah kesadaran yang berikutnya. Jadi kaitannya sangat erat. Sekarang kita masuk ke struktur pengetahuan. Maksudnya struktur ini adalah apa sih sikap-sikap para filsuf dalam mengembangkan pengetahuan yang dia miliki. Yaitu ada pertama skeptisisme, subjektivisme, dan relativisme. Di mana ketiga ini dengan adanya struktur ketiga ini atau sikap dari pengetahuan ketiga ini, maka kita memiliki keinginan untuk mengetahui pengetahuan dan mengklaim kebenaran tersebut. Bagaimana satu-satu saya akan menjelaskan. Yang pertama, skeptisisme itu dia berasal dari kata Yunani yaitu skeptomai yang berarti cermat dan meneliti. Karena dia cermat dan meneliti, berarti dia meragukan apa yang dia temukan. Jadi skeptisisme itu adalah sesuatu yang masih diragukan kebenarannya. Contohnya, ada orang dia mengatakan, CTM ini bisa untuk obat tidur. Terus temannya bilang, nggak mungkin, dia kan untuk obat alergi. Nah, berarti saya masih ragu, kayaknya dia bisa untuk obat tidur gitu. Nah, tapi saya masih ragu karena belum ada ilmu pengetahuan di sana. Jadi dia akan menunda, masih ragu, sehingga dia menunda bahwa pernyataan bahwa si CTM ini bisa sebagai obat tidur itu ditundanya sampai dia mendapatkan literatur yang lengkap atau dia membuktikan sendiri bahwa CTM itu bisa sebagai obat tidur. Jadi inti dari skeptisisme itu adalah dia ragu karena dia tidak memiliki pengetahuan di sana. Nah, ini juga struktur ini dimiliki oleh ini maksudnya struktur berpikir ya. Struktur berpikir yang skeptisisme ini adalah dimiliki oleh para filsafat. Sehingga dengan adanya keraguan tersebut, dia memiliki keinginan untuk menganalisis dan terakhir dia akan mendapatkan data yang sudah benar pembuktiannya dan dia tidak meragukannya lagi. Nah, jadi di buku Akhyar El-Lubis mengatakan bahwa skeptisisme adalah pernyataan yang masih diragukan. Apa saja macam-macam skeptisisme? Yang pertama, solipsisme, yaitu pandangan saya hanya tahu dari saya yang ada tanpa mengetahui yang dari luar. Jadi
Saya tahu CTM itu obat tidur, tapi saya tidak tahu itu alasannya gimana. Nah, itu maksudnya ya. Solipsisme. Kemudian berkembang lagi menjadi skeptisisme sensoris. Nah, ini mulai memodifikasi objek yang kita amati. Misalnya kita amatilah atau kita yang minum obat CTM-nya. Nah, gimana reaksinya? Itu mulai mengamati. Kemudian mulai ragu dengan kesimpulan yang kita dapatkan karena tidak ada ilmu. Mulai berkembanglah sifat skeptisisme rasional. Jadi dia masih ragu dengan sesuatu. Paradok itu kan sesuatu yang tidak beraturan pada kesimpulan dan argumen yang disampaikan orang lain. Setelah dia modifikasi, tadi dia coba obat CTM, tapi dia ragu nih, ya benar atau enggak. Nah, mulailah muncul setelah itu sifat skeptisisme metodologis. Jadi ini adalah tahap-tahap perkembangan sikap dari seorang filsafat dalam mengembangkan keraguan-raguannya tadi, dari solipsisme, kemudian dia akan berkembang sensoris, rasional, dan terakhir metodologis. Nah, metodologis ini adalah cara memastikan secara sistematis tentang keraguan-raguan dari si filsuf yang ingin mengetahui suatu hal. Nah, ini perkembangan macam-macam skeptisisme, dari sifat-sifat skeptisisme. Kemudian subjektivisme ini adalah perasaan sendiri, ego sendiri, atau kesadaran sendiri tanpa mau memperhatikan yang objektivitasnya gimana. Sebagai contoh, saya memberi nilai itu misalnya berdasarkan dia dekat sama saya. Nah, itu subjektif. Tapi saya memberi nilai berdasarkan nilai yang dia dapat, itu objektif. Jadi subjektif ini masih berseputar egois. Namun nanti dengan sifat egoisme ini kita akan menjadi penasaran dan ingin tahu, yang sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi sehingga ketika saya di sini dia mengatakan bahwa dari individu ke individu lain. Kemudian ciri-cirinya, pertama, dapat menggagas pengetahuan sebagai suatu mental yang khusus, semacam kepercayaan yang istimewa. Nah, di sini maksudnya misalnya ada tanaman obat. Nah, orang tuanya pakai tanaman obat tersebut dan efektif ternyata. Nah, itu istimewa. Jadi dia percaya obat tersebut bisa sebagai tanaman tersebut bisa sebagai obat misalnya. Kemudian muncullah setelah ada ciri-ciri ini, ada lagi pengalaman yang subjektif yang terjamin istimewanya sehingga cocok menjadi tolak atau dasar yang aman. Nah, kalau yang ini contohnya tanaman obat tersebut sudah digunakan sama orang tuanya, dia gunakan sendiri, jadi dia lebih yakin lagi gitu. Nah, subjektif yang kokoh. Nah, kemudian muncul lagi subjektif alasan yang cukup. Nah, ini pengalaman dan kepercayaan dengan pendapat juga, kita ajukan pendapat sendiri, berarti ini efektif gitu. Kemudian yang keempat itu tidak melalaikan perbedaan yang objektif. Jadi dia walaupun dia meyakini sendiri, tapi dia tidak juga melalaikan yang objektifnya. Yang objektifnya itu perlu pembuktian, berarti yang tadi obat yang tadi perlu dibuktikan. Sehingga ciri-cirinya itu pertama dia istimewa, kemudian mencari titik yang cocok tapi dia sendiri, kemudian dia menentukan pendapat dia sendiri lagi, dan terakhir dia akan ciri-cirinya dia tidak melalaikan dari sesuatu yang objektif walaupun dia berpendapat sendiri. Sehingga karena dia tidak melalaikan sesuatu yang objektif, maka dia mulailah mencari cara pembuktian yang objektif itu gimana. Kemudian yang masuk lagi ke relativisme, ini berasal dari bahasa Latin yaitu relativus. Nah, kalau ini misalnya kalian mau milih teman nih,
mau bilang teman ini cantik. Nah, tapi kan kalau cantik menurut kalian belum tentu cantik menurut teman kalian ke dia. Nah, itu relatif. Makanya relatif itu adalah dua pendapat berdasarkan perbedaan, baik itu manusia, budaya, etika, yang dilihat secara pribadi sendiri. Oh, misalnya pendapat saya seperti ini. Cantik itu seperti ini, seperti ini. Nah, yang lain kan belum tentu. Nah, itu relatif. Maksudnya ada perbedaan yang kontras untuk melihat dua hal. Itu relativisme. Jadi ketiga hal tersebut itu menjadi poin penting bagi seorang yang ingin mengembangkan. Gimana mengatasi yang relatif tadi? Ya butuh bukti. Gimana mengatasi yang subjektif tadi? Ya butuh bukti. Gimana lagi menghadapi yang skeptisisme yang kita ragu-ragu tadi? Butuh bukti. Jadi intinya ketiga struktur pengetahuan ini adalah tiga hal yang akan menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan dalam membuktikan pengetahuan yang kita miliki secara lebih kuat, lebih rasional, lebih mudah diterima. Jadi tiga pengetahuan tadi, relativisme, skeptisisme, dan subjektivisme, itu dasarnya saja sikap ego kita saja tentang pengetahuan dan diakhiri dengan pembuktian yang pasti. Dan terakhir ini sejarah perkembangannya gimana, sains itu gimana, sejarah perkembangannya itu yaitu pertama pada masa kuno, otomatis kegiatan dilakukan berdasarkan pengamatan manusia aja dan peristiwa alam saja tanpa ada penggunaan mesin-mesin dan lain-lain. Itu tanpa ada pengetahuan di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu pertengahan abad ke-5 sampai 15 itu mulai muncul ilmu-ilmu pengetahuan baru seperti kimia, fisika, matematika, kedokteran, dan farmasi. Jadi pada masa ini sudah mulai orang menggunakan obat-obat tradisional untuk mengatasi penyakit. Terus perkembangan masa sains Renaissance ini masa yang sudah mulai muncul mesin-mesin, misalnya mesin cetak, kemudian telepon, kemudian televisi, tapi bentuknya masih sangat sederhana, tidak seperti sekarang. Kemudian perkembangan sains yang modern mulai dari abad ke-19. Nah, inilah perkembangan sains yang modern seperti kita dulu pakai telepon, sekarang sudah pakai handphone. Kemudian dulunya pergi kemana-mana tuh pakai bus, sekarang sudah bisa pakai pesawat. Nah, itu sains-sains yang modern sudah mulai berkembang. Televisi juga sudah bentuknya sudah jadi smart TV. Nah, itu perkembangan dari sejarah sains. Ini bisa juga kita kaitkan sama dengan perkembangan industri sampai sekarang yang terakhir kan Smart Society 5.0. Jadi perkembangannya dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Nah, bagaimana penjelasannya itu bisa kalian lihat di pertemuan 1 kemarin, di mana awalnya cuma manual, kemudian berkembang dari sampai ke industri Indonesia, industri 5.0, 4.0, dan yang di negara berkembang sudah 5.0. Bisa dicek di video sebelumnya. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang telah kita sepakati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.